Assalamualaikum anak-anak hebat, bertemu kembali dengan Bu Jeki dalam Ekonomi Hebat. Pada sesi ini kita akan mempelajari pembagian ilmu ekonomi. Mari kita kaji lebih dalam. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu agar diberi kemudahan. Pada pertemuan yang lalu, kita telah membahas pengertian ilmu ekonomi, kelangkaan, dan kebutuhan manusia. Sesi ini kita akan membahas pembagian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi terbagi menjadi 3, ilmu ekonomi deskriptif, ilmu ekonomi teori, dan ilmu ekonomi terapan. Baiklah anak-anak, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, ilmu ekonomi deskriptif. Dalam hal ini, Bu Jeki contohkan pada anak-anak sekalian. Anak-anak pernah ya dengar istilah inflasi? Kira-kira pernah nggak ya Indonesia mengalami inflasi yang parah atau disebut hiperinflasi? Indonesia pernah mengalami hiperinflasi pada akhir Orde Lama, yaitu tahun 1963 sampai dengan 1965. Pemerintah saat itu mencetak rupiah berlebih. Hingga saat itu inflasi mencapai 600%. Sehingga pada tanggal 13 Desember 1965, pemerintah melakukan pemotongan nilai rupiah yang disebut dengan sanering dari 1.000 rupiah menjadi 1 rupiah. Nah anak-anak, itulah keadaan ekonomi yang terjadi pada akhir Orde Lama. Dari contoh penggambaran tersebut, kita dapat mengetahui sebuah fakta mengenai ekonomi yang terjadi pada suatu masyarakat. Jadi, ilmu ekonomi deskriptif merupakan ilmu ekonomi yang menggambarkan keadaan ekonomi yang sebenarnya pada suatu masyarakat di suatu negara. Ekonomi deskriptif ini dipergunakan oleh BPS, Biro Pusat Statistik, yang akan dihadirkan dalam bentuk data, angka-angka, grafik, dan kurva. Ilmu ekonomi yang kedua adalah teori ilmu ekonomi. Teori ilmu ekonomi adalah bagian ilmu ekonomi yang menjelaskan mekanisme kegiatan ekonomi, terdiri dari teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makro. Dari 2 jenis ilmu ekonomi ini kita ambil kata kuncinya anak-anak, yaitu pada mikro dan makro. Mikro berarti kecil, parsial, perbagian-bagian, sedangkan makro berarti besar, agregat, menyeluruh. Ekonomi mikro adalah ilmu yang mempelajari aktivitas-aktivitas atau peristiwa perekonomian di ruang lingkup kecil atau parsial. Misalnya, bagaimana perilaku konsumen, perilaku produsen, harga, dan umumnya membahas 3 masalah pokok ekonomi modern, yaitu what, how, for whom. Sedangkan makroekonomi atau ekonomi makro adalah ilmu yang mempelajari mekanisme atau perilaku peristiwa ekonomi secara agregat, seperti pendapatan nasional, pengangguran, inflasi, tingkat kesempatan kerja, dan lain-lain. Ilmu ekonomi yang ketiga adalah ilmu ekonomi terapan. Ekonomi terapan melaksanakan teori tertentu atau cabang ilmu ekonomi pada masalah tertentu. Misalnya, matematika ekonomi, ekonomi internasional, ekonomi syariah atau ekonomi Islam, ekonomi perusahaan, ekonomi moneter, ekonomi keuangan negara, dan lain-lain.
Demikian pembelajaran kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu pada pembelajaran yang akan datang dalam Ekonomi Hebat. Salam ekonomi hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.